Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal Haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwatu iman, pemirsa Albina TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kita tidak akan sanggup menghitung sudah berapa banyak ya sembako yang kita konsumsi, air yang kita minum, udara yang kita hirup, cahaya yang kita gunakan, yang kesemuanya itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Namun dari kesekian banyak nikmat yang Allah berikan, ya, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Kemudian juga dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, tentu ada nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung itu adalah tentu saja yang pertama adalah iman, Islam, dan yang kedua adalah nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan pertimbangan apa Islam merupakan nikmat yang paling agung? Tentu banyak sekali, ya, di antaranya yang pertama adalah karena Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Kemudian dipertegas lagi pada surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimasukkan kepada kelompok tersebut. Kemudian pertimbangan yang lainnya adalah Islam adalah satu-satunya agama yang orisinalitasnya dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang keasliannya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang terkenal di kalangan para ulama adalah hadis iftirakul ummah, di mana beliau menjelaskan bahwa Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan. Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka. Yang selamat itu hanya satu.
Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika menyebut Yahudi dan Nasrani, itu yang pecah itu agama dan umatnya. Tapi ketika menyebutkan Islam, yang pecah bukan agamanya tetapi hanya umatnya. Ya, di mana beliau bersabda dalam salah satu redaksi hadis yang berbunyi wasataftariku ummati ala salasati wasab'ina firqatan, dan umatku akan pecah. Jadi yang pecah itu umatnya, yang pecah itu bukan agamanya, tetapi umatnya karena salah di dalam memilih dalil yang benar dan juga salah di dalam memilih manhaj atau metodologi yang benar. Sementara Islamnya itu sendiri tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala menjaga orisinalitas Islam? Di antaranya yaitu dengan dijaganya keaslian sumber nilainya, yaitu baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami memeliharanya. Demikian juga di surat Al-Kahfi ayat 27 bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu tidak akan berubah. Jadi ini di antara pertimbangan-pertimbangan kenapa Islam merupakan agama yang paling nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya tadi bahwa dijaga, dipelihara orisinalitas sumber nilainya itu Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena hadis pun adalah merupakan bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah kenapa Islam merupakan nikmat yang paling agung di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan. Tentu dari sekian banyak, ya, karena agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang orisinalitasnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah satu-satunya agama yang dianut oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu adalah agamanya Islam. Ya, di antaranya bisa kita baca dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah umpamanya ayat 132, 133. Ternyata agama Nabi Isa pun bukan Nasrani tapi Islam. Agama Nabi Musa pun bukan Yahudi tapi Islam. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan kenapa Islam merupakan nikmat yang paling agung. Barangkali satu lagi yang paling penting juga yang kita bisa lihat, ya, bisa kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam diagungkan, ketika Islam diaplikasikan, maka berbagai macam kebaikan akan datang. Barokah Allah Subhanahu wa taala akan datang. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengazab mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Banyak sekali bukti-bukti. Ketika Islam diagungkan, ketika Islam diyakini kebenarannya, ketika Islam diaplikasikan, maka berbagai macam kebaikan, berbagai macam berkah, barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Islam dilecehkan, ketika Islam dijauhkan dari manusia, ya, ketika Islam dihinakan, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Berbagai macam persoalan akan semakin bertambah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga ini adalah merupakan jaminan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika manusia dihadapkan kepada berbagai macam problematika hidup dan kehidupan, dihadapkan kepada berbagai macam musibah dan bencana, alternatif yang pasti adalah harus kembali kepada Islam. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam,
idza tabayatum bil ainah wa akhadtum azabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ya, apabila kalian sudah berjual beli dengan jual beli sistem inah, sistem riba, berpegang kepada ekor sapi, gemar beternak, gemar bertani, kemudian kalian meninggalkan jihad, apa yang akan terjadi? Allah akan mendatangkan kepada kalian kehinaan. Dalam riwayat yang lain disebutkan balaan. Allah akan mendatangkan berbagai macam bencana silih berganti. Yang satu belum selesai sudah datang lagi yang lain. Ya mungkin ya kemarau panjang belum teratasi, kemudian terjadi kebakaran. Kebakaran belum teratasi. Di satu daerah sekarang sudah mulai kebanjiran. Ya, kemudian mungkin gunung meletus, pesawat yang jatuh dan lain sebagainya. Yang satu belum selesai, sudah datang lagi persoalan atau musibah yang baru. Tidak ada seorang pun manusia yang memberikan jaminan kapan itu akan berakhir. Ternyata Rasulullah SAW secara pasti itu semuanya akan diselesaikan manakala kembali kepada Islam. Sebagaimana akhir dari sabda beliau dalam hadis tersebut, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut, tidak akan menghentikan berbagai macam bencana tersebut sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar kita tetap ada di atas Islam, ada di atas petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tetap dalam keadaan Islam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa di surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjaga kita sehingga kita ada tetap di atas petunjuk, di atas Islam, dan kembali kepadanya juga dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.